tema Bunda Maria ini selama ini menjadi korban kesalahpahaman Katolik Protestan sebetulnya. Nah, ketika kita bicara tentang gereja Timur, sebetulnya gereja Timur tidak dalam posisi bertikai dengan gereja Katolik maupun Protestan. Dengan demikian, biasanya kalau dua pihak itu bersengketa, maka pihak yang netral itu mestinya lebih objektif didengarkan. Nah, kenapa saya katakan itu menjadi korban perselisihan antara Katolik Protestan? Seperti gelar Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Itu sering disalahpahami seolah-olah Maria itu adalah bunda dari Allah Bapa. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Karena Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan keduanya disatukan dalam kesatuan hipostasis, yang antara keduanya itu tidak terbagi, tidak terpisah, tidak bercampur, tidak berubah. Itu rumusan konsili. Maka dengan demikian yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu bukan sekedar kemanusiaan Yesus. Kalau sekedar manusia Yesus kan berarti Yesus pernah terpisah dengan kealahannya. Maka ungkapan Theotokos atau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu adalah walidatul ilah. Itu tidak dalam konteks pertama menyejajarkan Bunda Maria dengan Trinitas, sama sekali tidak. Juga tidak dalam konteks penyembahan kepada Maria, tetapi penghormatan hiperdulia terhadap Bunda Maria. Kalau dalam hal ini paling tidak ya, ketika bicara tentang gereja Timur, itu ada dua kelompok atau dua golongan. Yang pertama yang disebut dengan Oriental Orthodox, yaitu gereja budaya Timur, atau lebih dikenal dengan non-Kalsedonian Orthodox. Dalam hal ini adalah gereja Ortodoks Syria, karena kita tahu bahwa pengembangan gereja setelah Yerusalem itu pangkalan pertama kepada orang Gentile, pada orang Goyim, itu adalah Antioquia. Dan kemudian Rasul Petrus dari Antioquia kemudian pergi ke Roma, karena Roma menjadi pusat kekuasaan dunia saat itu. Nah, di Antioquia lah itu yang menariknya orang Kristen itu disebut, murid-murid Yesus disebut Kristianos, itu di Antioquia. Lalu menyebarlah sampai ke seluruh dunia, dari Roma misalnya Rasul Petrus dengan muridnya yaitu Rasul Markus ya, atau Santo Markus itu kemudian ke Alexandria, dan akhirnya lahirlah gereja Alexandria, yang di gereja ortodoksnya di Alexandria itu namanya Koptik Ortodoks. Itu yang berhaluan non-Kalsedonian. Lalu ada Armenian Ortodoks. Ini adalah gereja-gereja yang disebut non-Kalsedonian. Gereja non-Kalsedonian itu karena perselisihan yang tidak semuanya aspek teologis, tapi sebagian juga karena merupakan korban hegemoni politik. Maka kemudian terjadi skisma pertama, yaitu pada saat terjadinya konsili oikumenis yang keempat, yaitu Kalsedon, tahun 451. Lalu yang di sebelah barat itu Roma dan Konstantinopel. Itu yang disebut gereja-gereja Kalsedonian. Nah, Kalsedonian itu ada gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur, atau yang disebut Eastern Orthodox, atau lebih dikenal juga dengan Ortodok Yunani. Dua gereja yang di wilayah barat itu pada tahun 1054 terjadi perpecahan lagi. Konstantinopel sekarang menjadi Ortodok Yunani, yang tadi gerejanya kita bisa lihat di Bethlehem ya, di kota kelahiran Yesus. Tetapi juga di sana ada kapel kecil di sampingnya gereja Ortodok Yunani itu yang dikenal dengan
gereja ortodok Armenia. Yang Armenia itu yang non-Kalsedonia. Tahun 1054 perpecahan antara Roma dan Konstantinopel. Dan Konstantinopel itu yang sekarang dikenal dengan gereja ortodoks timur atau ortodoks Yunani. Sementara yang di wilayah barat ya gereja Katolik. Lalu pada tahun 1517 dalam naungan gereja Katolik ini kemudian muncullah Martin Luther yang kemudian memisahkan diri dari gereja yang akhirnya menjadi gereja-gereja Protestan. Nah ini saudara-saudara, bagaimana nanti kita melihat awalnya para reformator juga tidak keberatan dengan sosok Maria. Akhirnya Bunda Maria ini seperti terpinggirkan dalam konteks berteologi kita. Sebetulnya tidak zamannya Luther, tidak zaman reformasi awal, tapi itu pada generasi berikutnya. Dan yang pertama kali agak mempersoalkan konvensi-konvensi gereja, khususnya tentang gelar Bunda Allah itu, nanti setelah muncul kelompok yang disebut kelompok Calvinis. Nah, tetapi itu nanti menyebar di mana-mana dan gereja-gereja yang kita kenal sebetulnya dalam konteks Indonesia itu adalah gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan. Meskipun di situ ada perbedaan eklesiologi, karena kalau di gereja ortodok dan gereja Katolik itu ada yang dinamakan suksesio apostolik, di mana gereja itu harus punya kesinambungan dengan rasul siapa, baik secara kesinambungan ajaran maupun kesinambungan kepemimpinan gereja. Biasanya gereja itu kan dipimpin oleh para patriark dan paus ya. Patriark itulah yang kemudian kebanyakan menjadi gelar dari pemimpin-pemimpin gereja ortodok seperti Syriak, seperti Koptik, seperti Armenia. Dan nanti dari gereja Konstantinopel muncul kembali misi gereja ke wilayah Rusia, maka muncul Russian Ortodok. Dari gereja Alexandria itu nanti bermisi ke wilayah Afrika, lalu muncul gereja ortodok Ethiopia. Jadi sebetulnya itu beragam sekali. Nah, sebagian dari gereja-gereja ortodok itu akhirnya bersatu kembali dengan tahta suci Roma. Dan itulah yang dikenal dengan gereja-gereja Katolik Ritus Timur. Gereja Katolik Ritus Timur itu misalnya gereja Maronit di Lebanon, dan kita mengenal seorang yang lahir dari gereja Maronit itu seorang pujangga besar Kristiani yang namanya Khalil Gibran. Karena karya-karyanya kebanyakan dikenal dalam bahasa Arab, sampai-sampai di Indonesia itu kadang-kadang dipikir Gibran itu seorang Muslim. Nah itu sejarahnya. Jadi sebetulnya saya itu mencoba untuk mewacanakan kekristenan timur, baik itu ortodok maupun sebetulnya ritus Katolik timur, itu tujuannya untuk istilahnya itu menjembatani kesenjangan budaya antara Kristen yang berkembang hanya dari arah barat, khususnya ritus Latin dan Protestan, dengan saudara-saudara Muslim. Karena kita ini berdialog saja bahasanya nggak nyambung. Nah, oleh karena itu kalau dalam pertemuan ini saya akan menampilkan banyak istilah-istilah teologis dalam bahasa Arab, itu bukan Islam. Itu sesungguhnya Kristen ya. Saya akan menampilkan di layar ini adalah PPT supaya lebih jelas dalam kita berdiskusi malam ini. Ya. Ini salah satu ikon suci atau gambar suci, gambar teologis dari gereja ortodok Koptik ya. Setiap gereja timur itu ikonnya memang macam-macam ya. Ada gereja Yunani, ikonnya lebih tegas dan warnanya lebih banyak keemasan. Kayak yang kita lihat di gereja Bethlehem itu ya. Lalu ada ikon dari gereja Rusia yang lebih lembut sebetulnya dari warnanya. Koptik ini lebih seperti wayang. Jadi lebih tidak naturalis ya, banyak simbolisnya.
Dan warna-warna itu juga sebetulnya memiliki makna ya. Ketika dulu kita rame-rame bicara tentang Da Vinci Code, di mana Maria Magdalena dianggap istrinya Yesus. Lalu sewaktu itu saya sempat memberikan seminar di salah satu IAIN yang membahas itu, dan salah satu pesantren di situ Bondo. Ketika saya bicara itu di Pondok Pesantren Salafiyah, saya dibawa oleh seorang murid saya namanya Leonardo, yang lebih dulu dia punya hubungan baik dengan pesantren itu. Saya ditanya bagaimana tentang apa, bukan tesis ya, itu kan sebetulnya ya film yang ngawur sebetulnya dari Da Vinci Code itu. Saya cuma mengatakan begini, salah satu pembuktiannya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara melihat ikonnya Maria Magdalena, itu gereja Katolik dengan gereja Ortodok yang sudah saling berpisah sejak tahun 1054 dengan gereja Koptik yang sudah berpisah sejak abad ke-5 atau gereja Syria. Gambarnya Maria Magdalena tidak jauh beda. Maria Magdalena itu sosok yang berkerudung merah lalu membawa telur. Coba, gambar ini sebetulnya mengabadikan tradisi yang sangat tua. Ini tradisi yang sangat tua itu tentu cenderung terpelihara dengan baik. Saya sering memberikan contoh. Ini di gereja timur tidak lazim ya, yang lazim di gereja barat. Itu baik Katolik maupun Protestan, saya kira sama ya. Ketika kita setiap Natal, itu kita selalu menyanyikan Gloria, kan itu kan? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo itu sebetulnya terjemahan bahasa Latin kira-kira dari tahun 150. Bahkan lebih tua, yang disebut Vetus Latina. Tetapi kemudian ketika Santo Hieronymus menerjemahkan dalam bahasa Latin yang lebih simpel, yang dikenal Biblia Sacra Vulgata, dan itu diterjemahkan di kota Bethlehem. Makanya di gereja kelahiran Kristus itu ada satu gua yang disebut Gua Hieronymus. Dan Santo Hieronymus itu menghabiskan waktu lebih dari 25 tahun tinggal di Bethlehem untuk menerjemahkan terjemahan baru Vulgata itu. Tetapi ketika dia sudah menyesuaikan terjemahan yang lebih tepat dengan bahasa yang sudah berkembang ya, dia terjemahkan Gloria in Altissimis Deo, bukan Excelsis Deo. Tetapi kenapa liturgi kita masih Excelsis Deo dari abad kedua, padahal abad keempat sudah ada kitab suci dengan terjemahan baru. Itu artinya apa? Sesuatu yang dilestarikan lewat liturgi dan benda-benda suci, termasuk misalnya litani, ya itu bertahan lama. Karena apa? Karena sesuatu yang disakralkan itu terpelihara dengan baik. Orang Israel itu punya liturgi kuno yang sebetulnya bentuk kunonya itu kira-kira pengakuan bahwa Abraham itu adalah seorang Aram pengembara. Itu tercatat di kitab Ulangan. Dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Itu menjadi sesuatu yang diulang-ulang oleh bangsa Israel yang berfokus pada dua aspek. Yang pertama adalah kisah penciptaan, dan yang kedua kisah keluaran. Maka itu diulang-ulang terus lewat liturgi. Jadi ini pentingnya sejarah liturgi. Misalnya Mazmur 136, ya. Hodu liluhi ha Elohim. Terus dijawab ki olam khasdu. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Hodu laduni ha Adonim. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala Tuhan. Kili olam hasdu. Litani ini melestarikan sejarah. Jadi artinya begini,
Liturgi itu sebetulnya menyelamatkan harta karun warisan gereja kuno. Itulah sebabnya sekalipun Barat dan Timur itu lama berkembang menurut tradisinya masing-masing, tetapi penghormatan gereja Katolik terhadap tradisi Timur itu bisa kita baca pada dokumen-dokumen di Konsili Vatikan kedua. Misalnya salah satu dokumen yang berjudul Unitatis Reintegratio, penyatuan kembali. Itu semangatnya bahwa Tuhan telah memberikan tradisi rasuli yang hidup-hidup dipertahankan oleh gereja ini sebagai warisan bersama umat Kristiani. Dengan demikian bukan berarti bahwa gereja Barat tidak penting, tetap penting. Karena ketika Injil diwartakan itu pasti ada kontekstualisasi. Tetapi kontekstualisasi itu tidak boleh kehilangan keaslian. Nah, dalam konteks seperti itu, ya, kita memahami bagaimana keberagaman gereja, khususnya dalam ritus, minimum dalam pemahaman saya, itu adalah harta karun luar biasa yang diwariskan oleh gereja kepada kita. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ya, yaitu yang tertulis di dalam bahasa Arab itu di bawah ikon itu bunyinya Walidatul Ilah, artinya Mater Dei, artinya Bunda Allah. Lalu di atasnya itu tertulis di dalam huruf Arab Al-Qiddisah Maryam Al-Adro, ya, Santa Perawan Maryam Walidatul Ilah, yaitu Mater Dei atau Theotokos. Mengapa Santa Perawan Maria disebut Theotokos? Ini bukan khas Katolik sebetulnya. Kalau gereja-gereja Protestan menerima konsili keempat, yaitu konsili Ekumenik Chalcedon, konsili Chalcedon dengan jelas sekali menyebutkan gelar Bunda Maria sebagai Theotokos dengan pemahaman yang tadi saya sampaikan. Misalnya, saya bacakan, ini adalah salah satu putusan dari konsili Chalcedon, ya. Begini kira-kira, mengikuti contoh dari para bapa yang kudus, kita mengaku dengan suara bulat bahwa Putra yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ia sehakikat homoisius dengan Sang Bapa sebagai firman-Nya, firman Allah, dan juga sehakikat dengan kita sebagai manusia. Ia adalah sama seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Ia diperanakkan oleh Sang Bapa sebelum segala masa sebagai Allah. Tetapi pada hari-hari akhir ini demi keselamatan kita, ia telah dilahirkan dari perawan suci Maria, yaitu Theotokos, Bunda Allah, sebagai manusia. Kristus ini yang adalah Putra Allah yang satu-satunya diperanakkan atau dilahirkan, diperkenalkan kepada kita dalam dua kudrat, tanpa pengadukan, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa perceraian. Jadi artinya gini, ketika Kristus dikandung oleh Bunda Maria, itu karena dirangsang oleh kelompok heretik yang namanya Nestorius. Nestorius dengan ajarannya yang kemudian diteruskan dengan Nestorianisme. Dulunya seorang patriark dari gereja Konstantinopel, yang kemudian jatuh sehingga dia telah diekskomunikasi, tidak lagi menjadi patriark. Lalu dia menyebarkan ajaran-ajarannya yang mengatakan kira-kira seperti ini. Sebetulnya Bunda Maria itu bukan Bunda Allah, tetapi hanya Bunda Kristus. Kalau Kristus kan itu adalah gelar bagi kemanusiaan Kristus yang dilantik sebagai Sang Juru Selamat. Makanya yang dilahirkan Maria itu adalah hanya kemanusiaannya. Nah, padahal konsili-konsili gereja, kalau di gereja-gereja non-Kalsedonian kan tidak sampai pada konsili Kalsedon, tapi hanya konsili Efesus. Justru konsili Efesus itu di bawah pengaruh dari seorang sosok besar dari gereja Alexandria, namanya adalah Santo Cyrillus atau Kyrillos dari Alexandria, yang dikenal sebagai Alhidis Markirillos Amudin,
tiang agama, dia tiang iman, karena dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah, rumusan beliau adalah mia pesis tontion logon sisarkumeni, satu kodrat ganda sang firman yang menjadi manusia, satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia. Karena satu sedemikian rupa, tapi bukan monopesit. Kalau monopesit itu nanti heretik baru yang dipimpin oleh yang diajarkan oleh Etikas, dan itu nanti dikutuk pada konsili keempat ya, yang diakui oleh gereja-gereja non-Kalsedonia. Maka untuk menghadapi ajaran Arius itu, ajaran Nestorius itu, maka gereja universal waktu itu sebelum ada skisma, ngumpul di satu tempat namanya Efesus, lalu menegaskan bahwa Maria benar-benar melahirkan Kristus yang adalah Allah sekaligus manusia. Lah kemanusiaan dan keilahiannya itu ibarat begini, tidak bercampur, tidak berubah. Jadi tidak seperti misalnya sirup ya, air dengan apa namanya sirup ABC atau sirup apa kemudian jadi satu larutan, tidak. Keduanya tetap terjaga, makanya tidak terpisah, tidak bercampur, tapi juga tidak terbagi dan tidak terpisah. Ibarat ini yang lebih cocok itu ini, api dan pedang. Ketika pedang itu dinyalakan oleh nyala api, maka api itu mempertajam pedang, tapi pedang tetap bisa dibedakan dengan api. Nah, contoh yang diberikan biasanya oleh gereja-gereja non-Kalsedonian ya seperti manusia ini. Ketika kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, ketika kita mati, ya tubuh kita yang mati. Sebetulnya roh kita tidak pernah mati. Maka dalam Trisagion itu Sanctus, Sanctus, Sanctus dalam bahasa Latin itu, dalam semua gereja baik Kalsedon maupun non-Kalsedonian, kesatuan Kristus itu disebutkan kalau di gereja Kalsedon itu sebagai kesatuan satu hipostasis, satu pribadi dalam dua kodrat atau dalam dua tabiat. Kalau di gereja non-Kalsedonian, satu kodrat ganda dari dua yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Maka ketika Maria melahirkan Sang Kristus, kealahannya tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya, sekalipun juga tidak bercampur seperti larutan yang baru. Nah, ini memang tidak mudah dipahami, tetapi sebetulnya ketika seorang belajar memahami imannya, ya harus sampai tuntas supaya tidak menjadi atau melahirkan kesalahpahaman. Lalu berlatar belakang dari Perjanjian Lama ya. Kenapa gereja sangat menghormati Bunda Maria? Perhatikan gambar ini. Ini adalah yang disebut Aron Haberit, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu begitu sakralnya, sampai orang ketika tabut perjanjian itu hilang pada saat bait suci yang pertama zamannya Nebukadnezar, ada banyak versi. Versinya kitab Makabe dengan versinya Yahudi, macam-macam berbeda. Tetapi di situ yang disepakati bahwa tabut perjanjian ini sudah hilang ketika Nebukadnezar menghancurkan bait suci yang pertama. Kemudian Flavius Josephus pada tahun 90-an menyaksikan bahwa tidak ada lagi tabut perjanjian pada masa bait Allah yang kedua yang disaksikan pada zaman Yesus itu. Bait Allah yang kedua tidak lagi memiliki tabut perjanjian dengan isinya misalnya buli-buli emas yang berisi mana. Lalu ada 10 perintah Tuhan. Apa sih yang orang yang menyebabkan tabut ini sangat dihormati? Karena tabut itu ditaruh loh batu yang isinya hukum yang diberikan kepada kita. Jadi di situ sebetulnya terkandung firman Tuhan. Nah, tabut yang berasal dari kayu yang dilapis emas ini saja kita hormati sedemikian rupa karena dia bukan sekedar benda, tapi tabut yang mengandung firman Allah. Nah, sekarang bayangkan bagaimana ketika zaman Perjanjian Baru, tabutnya bukan lagi fisik, tapi tabutnya itu adalah
raga suci Bunda Maria. Dan itu sudah menjadi permenungan gereja sejak awal, ya. Misalnya di dalam kitab Ibrani kita bisa melihat dulu tabut perjanjian itu. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dan emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian Tuhan. Jadi karena mengandung firman Tuhan itulah, maka tabut itu begitu sakralnya. Dalam konteks seperti ini bandingkan 3 aspek yang mengisi tabut perjanjian itu. Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Bukankah ini menunjuk kepada mana? Kata Yesus kepada mereka bahwa nenek moyang Israel itu sudah makan mana, tetapi mereka mati. Tapi Yesus adalah roti yang turun dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak haus lagi. Jadi Kristus itu adalah roti surgawi. Yang tidak lain adalah mana yang disimpan di tabut perjanjian. Kedua, Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Ini penggenapan dari isinya tabut itu adalah tongkat Harun. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita memiliki imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Jadi tongkat Harun itu otoritas keimamatan, dan imamat perjanjian baru, Kohen, Habrit, Hakadasah, itu dipegang oleh Sang Kristus, imam besar perjanjian baru. Dan ketiga, Yesus adalah kalimatullah. Dia adalah sabda Allah. Pada mulanya adalah sabda, dan sabda itu bersama Allah, dan sabda itu adalah Allah. Yesus adalah kalimatullah. Di dalam bahasa Arab disebut fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Penggenapannya dari loh batu itu ditulisi oleh Allah. Sebenarnya Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bukankah Asyaret Hadivarim, 10 perintah Tuhan itu isinya pertama menyangkut dimensi vertikal. Anoki Adonai Eloheka Aser Hosyetika mi'aret Misrayim mibet afadim. Akulah Tuhan Allah kamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu ditempatkan jadi hukum pertama di sistematik Yahudi. Kemudian hukum yang kedua, lo yihye lecha Elohim akherim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Hukum-hukum yang pertama ini semua menyangkut tentang hubungan manusia dengan Allah. Sementara hormatilah ayah, ibumu dan sebagainya, jangan membunuh, jangan berzina, itu hubungan horizontal manusia dengan manusia. Tabut perjanjian sendiri isinya adalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Itu yang tergenapi dengan Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Karena itu berdasarkan permenungan yang sangat dalam itu, maka Santo Yohanes anak Zebedius ketika berada di Pulau Patmos mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus. Dia menyaksikan seperti ini dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 12 ayat 3, pasal 12 ayat 3. Maka terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruk, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang yang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ini sebetulnya penggenapan dari peperangan antara iblis dan anak Allah. Jadi di dalam kitab Wahyu ini kita lihat dulu satu-satu
bahwa dia melihat tabut perjanjian, Aron habrito behaikal, tabut perjanjian dalam bait suci itu. Tabut itu tadi saya katakan sudah hilang sejak tahun 586 sebelum Masehi, dan menurut buku Makabe pasal 2 ya, 2 Makabe pasal 27 itu disebutkan di sana bahwa saat penjarahan bait suci itu Nabi Yeremia menyembunyikan bait tabut perjanjian itu di satu tempat yang harus tetap dirahasiakan sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya. Menurut catatan itu disimpannya di Nebo, yaitu di tempat di mana Musa melihat tanah perjanjian tapi tidak bisa memasukinya. Lalu Wahyu pasal 12, 1-3, tabut perjanjian itu ternyata bukan kotak emas dalam perjanjian lama, tetapi perempuan yang berselubungkan matahari. Dan kata perempuan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu gune, bentuk singkat dari gunaikos. Dan gunaikos itu adalah Isah dalam bahasa Ibrani. Manusia laki-laki itu is, kalau Isah itu adalah perempuan. Dan ini akan membuka misteri siapa perempuan itu sebenarnya. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 7 tadi, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi ada misteri apa sehingga ketika tabut perjanjian yang baru itu mau melahirkan anaknya, maka iblis datang untuk menggagalkan rencana itu. Itulah yang disebut proto-evangelion, Injil pertama. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Sefer Beresit atau kitab Genesis menubuatkan penebusan Sang Mesias setelah kejatuhan manusia pertama. Dan itu dicatat di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau, iblis, akan meremukkan tumitnya. Inilah penyalipan. Coba perhatikan, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan apa yang sampaikan itu bukan tafsiran gereja timur atau tafsiran saya pribadi. Itu tafsiran dari bapak-bapak gereja, ya, tercatat dalam tulisannya Alkhides Irenaeus. Alkhides itu santo, ya. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus, dan Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi memiliki suksesi yang jelas, tidak dikarang-karang sendiri. Lalu bagaimana orang Yahudi memahami teks ini? Karena kan kitab Taurat itu bukan hanya miliknya orang Kristen, tapi miliknya orang Samaria, miliknya orang Yahudi. Saya kutipkan dari Midrash Beresit Rabbah 23. Rabbi Tanhuma berkata atas nama Rabbi Samuel, Hawa memiliki rasa hormat untuk benih keturunan yang datang dari tempat lain. Dan itulah Sang Mesias. Perhatikan, ini tafsiran Yahudi loh. Meskipun orang Yahudi menolak Yesus sebagai penggenapannya, tapi artinya tafsiran para bapak gereja itu bukan tafsiran yang seolah-olah muncul tiba-tiba, memiliki dasar sejarah yang bersambung sejak abad pertama. Lalu satu lagi saya bacakan dari Targum Neufiti. Apakah Targum? Targum itu terjemahan parafrase kitab-kitab perjanjian lama ke dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aramaik. Dan salah satunya itu Targum Neufiti yang saya baca dari Kejadian pasal 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya. Dan akan terjadi pada saat keturunannya memelihara Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya. Namun ada kesembuhan untuk mereka. Sebaliknya tidak ada kesembuhan untukmu. Dan mereka itu ditentukan mendapatkan damai akhirnya pada masa Raja Mesias. Biyume de Malka Mesiha. Jadi gini,
dalam pandangan kita Targum itu, permusuhan antara keturunan Hawa yang disebut dalam Kejadian itu dengan keturunan setan tadi, artinya penerusnya setan itu berlangsung terus-menerus, karena di dalam teologi Yahudi keselamatan itu kan perimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat yang ada dalam dorongan diri manusia yang disebut Hesher Hatop dan Yetzer Hara, kehendak untuk berbuat baik dan kehendak untuk berbuat jahat terus-menerus. Maka ada dinamika up and down, up and down, up and down. Kadang-kadang ketika manusia lupa pada Taurat, dia kalah. Tapi ketika manusia itu mengingat Taurat, dia menang. Sampai definitif pertarungan terakhir, zaman Sang Raja Mesias. Ini tafsiran Yahudi, bukan tafsiran Kristiani. Jadi artinya bahwa tafsiran para bapak-bapak gereja itu bukan nonsen. Punya dokumen, bukti dari dokumen historis bahkan di luar kekristenan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana pandangan para bapak gereja berdasarkan kitab suci dan tradisi suci, karena keduanya itu sebetulnya tidak pernah harus dipertentangkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa memahami kitab suci tanpa paradosis apostolik atau tradisi suci. Yang disebut tradisi ini bukan adat istiadat seperti yang disalahpahami orang-orang di luar, tidak. Artinya berita yang telah terus sampaikan tanpa putus dari Yesus, murid-muridnya Yesus, murid dari muridnya Yesus, bapak-bapak konsili sampai gereja modern sekarang ini. Nah, perhatikan ya. Ini kutipan dari Mika pasal 5 ayat 1. Identitas perempuan itu terus-menerus disampaikan. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan. Sekalipun di sini tidak ada kata perempuan, tetapi kata ganti dirinya itu adalah bentuk yang melahirkan. Itu dia, perempuan yang melahirkan, telah melahirkan. Dan selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Lalu nubuat ini diulangi lagi oleh Nabi Yesaya, bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya menyebut dia Immanuel. Jadi nubuatan di dalam kitab Yesaya itu merujuk kepada keperawanan Bunda Maria, sementara nubuatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dan Mika pasal 5 ayat 1 itu merujuk kepada posisi Maria sebagai Hawa kedua. Dan posisi Maria sebagai Hawa kedua itu secara implisit kan sebetulnya ada di tafsir Yahudi. Hawa memiliki rasa hormat untuk benih yang datang dari tempat lain. Jadi Mesias yang dilahirkan itu tidak lagi muncul dari perempuan yang olehnya manusia jatuh ke dalam dosa. Melalui Hawa lah dosa itu masuk ke dalam dunia karena pelanggarannya. Lalu melalui Bunda Maria karena ketaatannya, aku inilah hamba Tuhan, jadilah kehendakmu atas diriku, atas dasar buah ketaatan Bunda Maria ini, maka Hawa yang kedua itu melahirkan Sang Mesias. Dan kapan penggenapannya itu? Maka sebetulnya di dalam diskusi-diskusi tentang tema Maria ini menarik ya. Kadang-kadang karena gereja-gereja yang tidak lagi mengenal tradisi, bapak-bapak gereja itu kan sangat bebas menafsirkan kitab suci. Akhirnya misalnya ada perdebatan gini, Bunda Maria itu bukan perawan ketika melahirkan Yesus. Akhirnya terus muncul film itu, The Last Tomb of Jesus Christ dari Simon Yakubici itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya anak hasil perkosaan dari perwira Romawi yang namanya Pandera, dan itu yang nulis itu sebetulnya orang yang pernah belajar teologi, namanya adalah James Tabor dalam bukunya The Jesus Dynasty. Loh, ini kan ngawur sekarang. Makanya kita perlu perimbangan. Saudara Muslim itu loh Anda contoh. Sebebas apapun saudara Muslim, begitu bicara tentang akidah, mereka akan kembali kepada tuntunan wahyunya. Tentu kita tidak seperti mereka, tapi artinya kesetiaan pada wahyuan itu bahkan berlebihan dalam Islam. Kalau dalam kalangan gereja-gereja modern ya, itu malah
bebasnya nggak ketulungan gitu loh. Maka diimbangkan antara tradisi suci yang dipelihara lewat sejarah yang tanpa putus tadi dengan pemahaman kita terhadap kitab suci. Maka kemudian kesimpulan perdebatan tentang Maria itu kan begini. Tidak ada bukti Maria itu perawan dalam Alkitab. Itu hanya Lukas yang mengatakan seperti itu. Itu hanya Matius yang mengatakan seperti itu. Tetapi di kitab Perjanjian Baru yang lain nggak ada. Bahkan Paulus sendiri menyebut gunaikos, artinya perempuan. Perempuan kan tidak harus perawan. Itu gara-gara dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan gunaikos dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi konteks perempuan di sini bukan dipertentangkan dengan keperawanan Maria, tetapi perempuan di sini adalah Hawa kedua. Maka Yesus itu disebut Ben Ha-Isa, putra dari perempuan itu yang akan menggenapi. Dan kapan penggenapannya? Ini sungguh sangat mengharukan ketika Anda membaca misalnya di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, perhatikan di sini digunakan kata mitra, artinya ibu secara fisik. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ya, legi mitri digunakan, ibu inilah anakmu. Ketika Yesus mengatakan ibu inilah anakmu, dia menggunakan kata gunai ideho iaso. Jadi di sini Yesus ada secara secara manusia dalam inkarnasinya, dia adalah buah tubuh Bunda Maria. Tetapi di sini Maria berperan sebagai wanita yang akan melahirkan Sang Mesias. Itulah sang perempuan tadi. Maka konsisten digunakan kata gunai. Dan kata gunai bentuk singkat dari gunaikos sebagai sapaan hormat itu muncul dari kata Ibrani Isa. Maka dikatakan Yesus melihat meternya ibu secara fisik. Ya, tetapi ketika Yesus bicara kepada ibunya yang secara fisik tadi, Yesus mengatakan, "Gunai inilah anakmu." Artinya apa? Artinya bahwa Yesus, ya Anda bayangkanlah secara manusiawi lah sekarang, seorang ibu yang melihat putranya, kemudian itu diarak mulai dari benteng Antonia, tempatnya Pilatus, sampai dicambui jatuh pertama, jatuh kedua, dan wanita-wanita itu datang mengiringi Yesus sampai di Golgota. Dan seorang ibu yang pernah melahirkan putranya, ini tidak usah Protestan Katolik lah. Anda perhatikan secara naluri keibuan, naluri kemanusiaan. Kira-kira apa yang dirasakan seorang ibu? Tentu hatinya terhujam. Dan itu yang sebetulnya sudah dinubuatkan dalam Injil Lukas, ya. Kita bisa membaca misalnya ketika Yesus disunat dan diserahkan ke bait suci. Lalu ada ungkapan begini dalam pasal 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Disinilah sebuah pedang menembus jiwa Bunda kita Maria ketika melihat putranya tergantung di atas salib. Tetapi sang putra tadi mengatakan, ibu seolah-olah, jangan bersedih. Inilah saatnya aku menggenapi nubuat dalam Taurat, Kejadian pasal 3 15. Inilah saatnya Ben Ha-Isa, putra sang perempuan itu, harus menginjak dan menghancurkan kepala si ular tua itu. Makanya kitab Wahyu menyebutkan iblis si ular tua yang mengejar seorang perempuan yang berselubungkan matahari tadi. Itu peperangan antara kuasa kebenaran dan kuasa kegelapan. Lalu berikutnya ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dia menggunakan kata-kata miter lagi. Idehe miterso. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau Bunda Maria punya saudara selain Yesus,
adalah merupakan keaiban bagi orang timur, budaya timur, kalau dia ikut orang lain. Coba, ini bukan hanya wilayah teologi, ini wilayah arkeologi, wilayah budaya, dan ini bukan urusan perdebatan Katolik Protestan di Eropa yang budayanya budaya Eropa. Ini mesti dilihat dari budaya timur. Kalau Anda tanya, sampai hari ini ya, budaya timur itu sangat menghormati tamu, khususnya di Timur Tengah ya. Kemudian budaya timur itu merasa apa ya? Kalau ibu anaknya masih hidup kemudian ikut orang lain itu suatu aib yang luar biasa. Nah, kita melihatnya, saya ini kan bukan klerus, saya bukan seorang romo, saya ini hanya romonya anak-anak, maka pendekatan saya lebih merupakan pendekatan yang sifatnya historis ya, pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sekuler. Tetapi ini penting sekali ketika kalau misalnya saya imam dari gereja saya, misalnya saya ngomong, mesti aja lah Pak Bambang membela gerejanya. Tapi saya tidak. Saya melihat ini sebetulnya dari bukti-bukti arkeologi. Ya. Nah, kemudian bagaimana Bunda Maryam sebagai tabut perjanjian itu dihayati oleh bapak-bapak gereja, khususnya dari masa Rasuli. Santo Irenaeus, Alkitis Irenaeus, wafat sekira tahun 180 Masehi. Santo Irenaeus itu adalah murid Santo Polikarpus dari Smyrna, salah satu gereja dari 7 gereja di kitab Wahyu, itu uskupnya adalah Polikarpus. Dan Polikarpus adalah murid Santo Yohanes Rasul. Ikatan ketaatan Hawa, kata Irenaeus, dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa, dilepaskan oleh imannya Bunda Maria. Lalu dia mengatakan lagi, sebab seperti Hawa telah terperdaya oleh perkataan malaikat, maksudnya malaikat yang jatuh, melarikan diri dari Tuhan, maka Maria dengan perkataan malaikat menerima kabar gembira, malaikat Gabriel, bahwa ia akan melahirkan Tuhan dengan menaati sabdanya. Hippolytus dari Roma, tahun 235 Masehi, meninggal. Maria adalah tabut yang dibentuk dari karya yang kayu yang tidak bisa lapuk, sebab dengan itu dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan. Alkitis Athanasius al-Iskandari, Athanasius dari Alexandria, dia seorang pahlawan iman yang menghadapi bidat Arius yang menyangkal keilahian Kristus. Sebab siapakah yang begitu mulianya wahai tempat sekinahnya kalimatullah firman Allah, dengan siapakah di antara sesama ciptaan yang sebanding denganmu, oh perawan Al-Adra? Engkau lebih mulia dari mereka, wahai tabut perjanjian yang diliputi oleh kemurnian, bukan oleh emas. Engkau adalah tabut di mana ditemukan bejana emas yang mengandung roti mana yang sesungguhnya, yaitu tubuh Yesus sebagai sekinah, kehadiran ilahi dari Allah sendiri. Maka ada kidung tentang Bunda Maria di gereja Bizantium itu indah sekali. Itu bunyinya seperti ini. Ya man hiya akram minas serafim warfa amasdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi waladat kalimatullah akonanaki walidatul lillahi yakinu adim. Akonanaki walidatul lillahi yakinu adim. Lebih mulianya dari para kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah melahirkan firman Allah, engkau kujunjung tinggi. Penghormatan-penghormatan dalam kidung-kidung pujian ini sebetulnya diwarisi, misalnya apa yang ditulis oleh Santo Athanasius dari Alexandria. Beliau ini orang yang sangat keras menghadapi bidat Arius yang menentang keilahian Kristus. Lalu Justinus Martir, dia seorang apologet pertama. Sebab Hawa yang perawan tak bernoda menerima perkataan ular yang membawa ketidaktaatan maut
Maka perawan Maria menerima dengan iman dan sukacita ketika malaikat Jibril memberikan kepadanya kabar gembira bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa yang maha tinggi akan menaunginya, karena anak yang dilahirkannya akan disebut Putra Allah. Nah, ini saudara-saudara yang saya bandingkan ya, tabut perjanjian ini Anda bisa baca juga di webnya Katolisitas ya. Jadi perhatikan, dalam perjanjian lama bentuk dari tabut perjanjian itu kotak emas, kotak yang sepenuhnya dilapis emas. Perhatikan dalam perjanjian baru itu adalah perawan Maria. Tabut perjanjian itu menempuh perjalanan ke rumah Obed Edom di pegunungan Yudea. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 11. Maria menempuh perjalanan ke rumah Elisabet dan Zakaria di pegunungan Yudea. Sekarang kira-kira kalau secara tradisional itu di En-Karim. Lukas 1 ayat 39. Tabut perjanjian lama itu berpakaian sebagai imam. Raja Daud menari dan melonjak di depan tabut perjanjian. Itu gambaran Raja Daud. Yohanes Pembaptis yang berasal dari garis keturunan imam melonjak dalam rahim ibunya saat Maria datang. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Di situ jelas disebutkan ibu Tuhan. Kemudian Daud berkata, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Elisabet berkata, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Daud bersorak di hadapan tabut perjanjian. Tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Elisabet pun berseru dengan suara nyaring di hadapan Maria. Maria tinggal di rumah Elisabet saudaranya selama 3 bulan. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini sesuatu yang hanya dirangkai-rangkai? Saya kira tidak. Tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem, di mana hadirat Tuhan itu ada. Tabernakel, di mana hadirat Tuhan itu ada. Maria kembali ke rumahnya dan akhirnya ke Yerusalem ketika dia mempersembahkan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, juga di bait Allah Yerusalem. Nah ini saudara-saudara, karena itu gereja, dan ini saya kira bukan hanya gereja Katolik, semua gereja kuno, hanya kelompok-kelompok Nestorian saya kira, yang tidak atau kurang menghormati Bunda Maria ya. Itu huruf Arabnya kehilangan huruf alif karena tadi mata saya capek mungkin ya. Itu bunyinya kira-kira begini. Nanti minggu depan kita belajar ya secara lebih dalam. Orang kadang-kadang orang non Katolik ya, non Ortodoks itu kadang-kadang bertanya, dari mana itu doa Bunda Maria, Salam Maria itu diambil dari sumber kitab suci? Semuanya ada sebetulnya. Perhatikan ya. Assalamualaikum ya Maryam, salam bagimu wahai Maryam, ya mamtali'atan nikmatan. Engkau yang penuh kasih karunia. Ar-Rabbu ma'aki. Tuhan besertamu. Mubarakati anti finisai. Terpujilah engkau, terberkatilah engkau di antara wanita. Wa mubarakatus samaratu batniki Yesu al-Masih. Dan terberkatilah engkau buah rahimmu Yesus Kristus. Ini ada di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Kemudian ya kitisah Maryam, wahai santa perawan Maryam, ya walidatul ilah, wahai bunda Allah, wahai sang Theotokos, soli li ajlihna, solawatilah kami, nahnul kotoat atau nahnul kotoya, al-ana, kami orang yang berdosa ini, al-ana, pada waktu sekarang, wafis saati mautina, dan pada saat saya mati, amin. Ini di gereja Ortodoks Syria ada, di gereja Katolik ada, di gereja Maronit ada, semuanya ada. Ya, oleh karena itu sebetulnya pertanyaannya sekarang, apakah kita mengucapkan salam Maria itu menyembah Maria? Tidak. Orang Ibrani itu kalau Anda lihat itu misalnya di Israel, di gereja Nabi, di gereja yang dipersembahkan untuk Nabi Elia misalnya, biasanya di doa-doa itu ada tulisan Salamu alaika ya Elia an-Nabi. Salam bagimu wahai Nabi Elia. Itu ucapan-ucapan sehari-hari dalam kehidupan
umat Israel. Musa itu dalam tradisi Yahudi disebut Revenu Moshe alaihi salam. Ya, master kami Musa, salam baginya. Jadi ucapan salam itu diucapkan sebagai penghormatan, sebagai respect, sebagai apa ya? Ya, pujian. Seperti kita mengucapkan shalom alaikum bisyam hamasya, assalamu alaik, salamu alaika, itu adalah apa namanya, penghormatan. Tetapi apakah itu penyembahan? Tentu tidak. Karena berbeda antara menyembah dengan sujud proseki dengan hiperdulia, itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua, rumus itu semua dari ucapan malaikat. Salam Maria, penuh rahmat, atau salamu alaiki ya Maryam, ya mamtali'atan nikmat, yang penuh berkah, penuh rahmat, ar-rabbu ma'aki, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Itu semua ada di dalam kitab suci. Dan terpujilah buah tubuhmu. Dalam Alkitab terjemahan lain diterjemahkan buah rahimmu, yaitu Yesus. Karena apa? Yesus itu sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan sepenuhnya manusia sebagai putranya Maryam. Ya khidisah Maryam, wahai santa perawan Maryam, bunda Allah, ya walidatal ilah, soli liajlina. Lalu dari mana kita berdoa kepada Maryam atau supaya doa kita dikabulkan Maryam? Sama sekali tidak. Begini, ini penjelasan kepada orang-orang yang salah paham ya. Orang persekutuan beriman itu tidak putus ketika orang mati. Sebab Yesus mengatakan ketika Lazarus ya meninggal, lalu dia mengatakan kepada saudaranya Lazarus itu, dia tidak mati. Barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup sekalipun dia sudah mati. Itulah bedanya kematian orang yang di dalam Kristus dan kematian mereka yang di luar Kristus. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara persekutuan orang kudus, khususnya Bunda Maria, itu bukan dalam posisi supaya doa kita dikabulkan mereka, tidak, tapi dalam pengertian Bunda Maria bersyafaat untuk kita. Ya, tetap yang menjadi tujuan ya sebetulnya Tuhan, tetapi dalam konteks itu menegaskan persekutuan umat beriman, persekutuan orang kudus itu bukan persekutuan bisu yang tidak bertegur sapa. Kalau misalnya orang keberatan dengan misalnya soli liajlina, berarti kita menyembah orang mati loh. Itu kan penghinaan kalau kita menyebut Bunda Maria itu mati. Wong itu dari buah rahimnya saja lahirlah Sang Kristus, dan dia yang disentuh oleh keilahian itu dia menjadi bercahaya. Ingat ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan, dia turun dari Gunung Sinai, orang melihat wajahnya bercahaya. Apalagi Bunda Maria yang mengandung Kristus yang adalah firman itu sendiri menetap pada rahimnya. Nah itu kira-kira biasanya seperti itu ya saudara. Bukan kita mendoakan Bunda Maria, tidak. Ini berbeda dengan misalnya kita mendoakan pemimpin agama, tidak. Justru karena persekutuan orang kudus itu tidak berhenti ketika orang mati, ya, tapi tetap hidup. Maka sekarang pertanyaannya, orang-orang yang sekarang di Yerusalem baru itu kerjanya apa sekarang? Bersekutu kan, bersekutu, berdoa, minta kepada Tuhan. Nah yang didoakan siapa? Dia sudah menjadi sempurna. Kan begitu kan? Roh-roh orang benar yang kini sudah menjadi sempurna. Bisa dibaca misalnya di surat Ibrani pasal 12 ya misalnya. Kita membaca misalnya, sebab kamu, pasal 12 ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh oleh api yang menyala-nyala, kepada kegelapan, kepada angin badai. Kemudian ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya tercatat di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Lalu di atas semuanya itu
dan pada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Jadi orang-orang kudus yang sekarang sudah menjadi sempurna ini tidak mati. Dia hidup karena persekutuannya dengan Kristus. Sekarang dia sedang berdoa untuk umat Allah yang sedang dalam peziarahan di dunia. Jadi ketika saya berbicara kepada abuna atau kepada pastor abuna, anak saya mau masuk SMA, tolong doakan. Saya kan tidak menyembah pastor atau abuna, ya. Ketika misalnya kita bernyanyi misalnya, bersama malaikat di surga, lah itu bersama malaikat di surga kita memuji. Artinya apa? Bersama malaikat dan persekutuan orang kudus. Saya kira itu. Jadi itu bukan berdoa pada orang mati, juga bukan mendoakan orang mati, karena kekristenan itu dijamin hidup yang kekal oleh Kristus. Tetapi ya kesalahpahaman itu muncul tadi kan saya bilang karena kecelakaan sejarah. Mula-mula Martin Luther tidak pernah kehilangan hormat pada Bunda Maria. Misalnya, dia tetap menyebut Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos, ya. Martin Luther mengatakan Maria adalah sepanjang hidupnya dia perawan. Dan Maria, sekalipun Luther menolak gelar-gelar Maria yang dianggap oleh Luther, itu berlebihan katanya. Tetapi gelar Theotokos tidak pernah ditolak oleh Luther. Karena Theotokos ini gelar dari bapak-bapak gereja sebelum perpecahan, itu dari konsili-konsili ekumenis. Lalu Zwingli, jadi sejak berdirinya gereja Protestan memang diwakili oleh 3 sosok yang penting. Pertama adalah Martin Luther, kedua adalah Zwingli, dan ketiga adalah John Calvin. Kata Zwingli apa? Saya sangat percaya bahwa Maria selamanya seorang perawan yang utuh dan murni. Dan kemudian dukungan Luther dan Zwingli itu atas keperawanan abadi Bunda Maria itu dimasukkan dalam sebuah konvensi pengakuan iman Protestan. Lalu kapan Maria mulai hilang dari gereja? Itu sebetulnya generasi terakhir gereja Protestan. Tetapi ya Protestan itu tidak satu, ya artinya ini kan sudah terjadi, dan kita untuk membalikkan itu seperti membalik telapak tangan ya tidak mungkin. Karena itu kalau bagi saya realistis sekali lah. Kalau teman-teman yang tidak merasa sejahtera dengan gereja Katolik ya tidak usah menyampaikan hujatan-hujatan. Begitu juga gereja Katolik yang sudah paham ini atau gereja Ortodoks yang paham ini juga tidak perlu harus mengatakan Protestan itu salah, tidak perlu seperti itu. Jadi dalam semangat ekumenis, karena itu adalah saudara-saudara seiman, baik yang menyatu maupun yang terpisah, itu adalah saudara kita dalam Tuhan Yesus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan mungkin agak panjang lebar ini paling tidak bisa menumbuhkan semangat ekumenis di kalangan tubuh Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom alaikum bishem hamasya.